Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 4 tentang kelangsungan hidup makhluk hidup. Di sini saya tampilkan ada gambar sekelompok penguin dan apakah yang akan terjadi jika penguin itu hidup sendirian. Apakah penguin itu bisa bertahan hidup? Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat menentukan bentuk dan jenis adaptasi pada makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup makhluk hidup dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama oleh adaptasi, yang kedua seleksi alam, dan yang ketiga tingkat perkembangbiakan makhluk hidup tersebut. Untuk yang pertama tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup. Berdasarkan bentuknya, adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Untuk yang pertama, adaptasi morfologi, pengertiannya adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh makhluk hidup tersebut. Adaptasi morfologi sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama berdasarkan jenis makanannya dan yang kedua berdasarkan jenis habitatnya. Untuk adaptasi berdasarkan jenis makanannya, contohnya adalah bentuk paruh dan kaki burung yang sangat bervariasi. Misalkan di sini ada pemakan biji-bijian. Dia mempunyai paruh yang pendek dan kuat untuk memakan biji-bijiannya. Kemudian untuk burung pemakan daging, maka dia akan memiliki paruh yang kuat untuk merobek mangsanya. Sedangkan untuk burung pengisap madu, dia memiliki paruh kecil dan runcing untuk mengisap madu. Dan yang terakhir ada burung pemakan ikan. Di sini dia memiliki paruh yang lebar untuk menangkap ikan yang berada di dalam air. Sedangkan kaki burung di sini ada yang saya tampilkan ada 4 jenis. Pertama untuk mengais tanah, kemudian yang kedua kaki itik yang berselaput, yang ketiga petengger, dan yang keempat untuk mencengkeram mangsanya. Selain bentuk paruh dan kaki burung, juga ada variasi bentuk mulut pada serangga. Yang pertama tipe mulut penggigit, dan yang kedua tipe mulut serangga pengisap dan penjilat. Yang ketiga tipe mulut pengisap saja, dan yang terakhir tipe mulut pengisap dan penusuk. Selanjutnya, adaptasi terhadap jenis habitatnya. Di sini ada tumbuhan dan hewan. Contohnya pada tumbuhan kaktus hidup di daerah kering, maka dia memiliki adaptasi dengan bentuk daun yang kecil hampir termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian tanaman yang kedua adalah tanaman keladi atau talas. Tumbuhan ini hidup di habitat yang lembab. Dia melakukan adaptasi dengan cara daunnya tipis dan lebar untuk memudahkan penguapan, serta pada ujung daunnya terdapat hidatoda yang berfungsi sebagai tempat terjadinya gutasi. Dan yang ketiga adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai ini termasuk tumbuhan hidrofit yang habitatnya di air. Bentuk adaptasinya adalah memiliki akar yang lebat dan juga daunnya lebar, stomatanya banyak, terletak di permukaan atas daun untuk memudahkan
penguapan air. Di samping itu, tumbuhan teratai juga memiliki batang dan akar yang berongga agar dia dapat terapung di air. Selanjutnya, pada hewan di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah beruang kutub. Beruang kutub memiliki bentuk kaki yang besar dan lebar untuk berjalan di salju. Selain itu, rambutnya yang tebal untuk menahan hilangnya panas tubuh karena dia tinggal di daerah kutub. Selanjutnya yang kedua adalah ikan. Untuk adaptasi morfologi ikan adalah ikan memiliki tubuh ramping yang menyerupai torpedo atau istilahnya streamline. Ini bertujuan agar ikan mudah bergerak di dalam air. Hewan yang ketiga adalah unta. Unta mempunyai punuk sebagai tempat menyimpan makanan dan juga menyimpan lemak. Selain itu, kakinya yang panjang menjaga tubuh agar tidak terperosok di dalam pasir. Bentuk adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi ini pengertiannya adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya pada tumbuhan, di sini ada bunga mawar. Bunga mawar mengeluarkan bau yang khas untuk menarik serangga. Selain bunga mawar juga ada pohon cemara. Di sini pohon cemara mengeluarkan metabolit sekunder berupa zat alelopati, di mana zat ini akan menghambat pertumbuhan tanaman lain di bawahnya. Selanjutnya pada hewan, yang pertama adalah ikan air tawar dan ikan air laut. Bentuk adaptasi fisiologinya, ikan air tawar akan sedikit minum air, akan tetapi mengeluarkan banyak urin yang encer. Akan tetapi untuk ikan air laut, dia akan banyak minum air dan mengeluarkan sedikit urin yang pekat. Hewan yang kedua adalah nyamuk. Di sini nyamuk akan mengeluarkan zat antikoagulan yang dapat mencegah pembekuan pada darah. Dan yang ketiga, sapi. Sapi ini dia mempunyai enzim selulase yang dapat mencerna serat yang dimakannya. Kemudian yang ketiga adalah pada manusia. Di sini manusia mempunyai bentuk adaptasi fisiologi di mana jumlah eritrosit pada manusia yang tinggal di ketinggian tempat lebih banyak dibandingkan manusia yang tinggal di dataran rendah. Bentuk adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku memiliki pengertian penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Di sini hewan dan tumbuhan saya ambilkan contoh masing-masing. Untuk hewan, contoh yang pertama adalah bunglon. Bunglon akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat hinggapnya atau tempat di mana dia berada. Selain bunglon, ada cicak. Cicak akan melakukan autotomi atau memutuskan ekornya pada saat dikejar mangsa. Selain itu, di sini ada penguin. Dia hidup secara berkelompok untuk menyimpan panas tubuhnya. Selanjutnya, kerbau. Kerbau pada saat udara panas, dia akan berkubang di lumpur. Untuk tumbuhan, di sini ada dua contohnya. Yang pertama adalah jagung, dia akan menggulungkan daunnya apabila udara terasa panas. Kemudian pohon jati juga akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.